Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Doa saya, saudara ya, doa saya adalah pada waktu kita mengingat, pada waktu kita merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, itu kita benar-benar bisa melihat itu sebagai benar-benar itu artinya adalah kemenangan bagi kita juga. Kebangkitan bagi kita juga. Kita nggak merayakan sesuatu cuman sebagai tradisi, kita nggak merayakan sesuatu cuman sebagai slogan, tapi pada waktu kita merenungkan bahwa Yesus Kristus telah menang atas maut, itu kita bisa benar-benar melihat bahwa itu juga kemenangan kita juga. Dan kita bisa merayakan itu sebagai kemenangan kita. Saya akan buka dengan sebuah ilustrasi, saudara ya. Saya harap dengan ilustrasi ini saudara bisa nangkep maksud saya. Kalau saudara sudah lama kenal sama saya, maka saudara tahu bahwa saya ini gibol. Gila bola, saudara ya. Klub kesukaan saya adalah Liverpool. Oke? Nah, apa yang terjadi, saudara? Istri saya sampai hari ini kadang masih melihat ini sebagai sebuah misteri, gitu ya. Karena yang main itu adalah 11 orang yang bermain di lapangan. Mereka itu yang jatuh bangun, mereka itu yang sampai keseleo gitu ya, kadang-kadang berdarah, mereka itu yang keringetan, capek-capek ngejar bola, capek-capek, waduh bertanding dengan sungguh-sungguh serius. Tapi begitu mereka itu mencetak gol dan mereka menang, itu yang heboh saya, saudara. Saya itu di depan TV itu bisa gol, wah gitu ya pada waktu Liverpool menang Liga Champions, saudara ya. Saya kayak orang gila, saudara ya. Tengah malam saya tiba-tiba teriak, wah gitu. Lalu pada waktu Liverpool kalah, saya sama anak saya yang paling besar tuh Jasmine, kita nangis-nangisan di depan TV, saudara ya. Nah, istri saya itu selalu bilang, mungkin dalam hatinya bilang, aduh Tuhan tolong suamiku, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi saudara bisa mengerti maksud saya, saudara ya. Kalau orang yang gak ngerti bola dan gak seneng bola, mungkin akan ngelihat ngapain sini orang. Tapi saudara bisa ngerti maksud saya, saudara. Ada sebuah kemenangan itu yang begitu ngefek sama kita. Sehingga kita itu benar-benar merayakannya dan kita itu bisa melihat bahwa itu adalah kemenangan kita juga. Saya ngelihat tatapan-tatapan para istri di rumah ini yang gak ngerti bola, di tempat ini gak ngerti bola, mungkin gak nyambung dengan ilustrasi saya ya. Saya kasih satu ilustrasi lagi, saudara. Yang kali ini mungkin bisa lebih nyambung sama kita. Jujur, kalau kita jujur, saudara ya, kadang kita ini punya teman-teman yang kita itu nggak begitu akrab, ya kita nggak terlalu kenal, kita nggak begitu akrab. Lalu anggap aja gini, suatu hari teman kita ini datang ke kita, lalu teman kita ini cerita sama kita, wah puji Tuhan, apa bro, gajiku naik 10 kali lipat, Tuhan memberkati aku, gajiku 10 kali lipat. Nih kalau kita jujur sama diri kita sendiri ya, saudara ya, kadang kita mungkin ngomong, oh congrats ya. Tapi di dalam hati kita, so what? Bener gak saudara? Lu naik gaji 10 kali lipat, ya apa untungnya buat saya? Nah istri-istri tempat ini, perhatikan baik-baik. Tapi coba kita ganti ilustrasinya. Bahwa yang naik gaji 10 kali lipat, itu suami saudara. Pada waktu suami saudara itu pulang dari kantor dengan wajahnya yang gembira, tiba-tiba dia bawa tas. Tasnya itu tulisannya adalah Zara, Uniqlo gitu ya. Grand Lucky gitu ya. Wah ini apa ini? Tumben sekali ini. Suami saya ini tiba-tiba pulang bawa belanjaan banyak. Lalu suami saya itu taruh tas-tas itu, ini buat kamu Ma. Kenapa? Karena hari ini terjadi sebuah kemenangan yang besar. Yaitu gaji papa naik 10 kali lipat. Itu saya yakin saudara, satu isi rumah anak saudara itu mulai teriak, ye papa. Tapi saya yakin betul yang lompatnya paling tinggi dan air mata bahagianya itu paling banyak. Itu adalah istri-istri, benar gak saudara? Kenapa? Karena kemenangan suami Anda itu berarti kemenangan buat Anda juga. Setuju? Saudara bisa nangkep ya ilustrasi saya. Nah doa saya hari ini pada waktu kita merayakan Paskah, kita nggak cuma melihat kemenangan Yesus itu sebagai teori saja. Tetapi hati kita itu benar-benar bisa mengerti dan nangkep bahwa kalau artinya Yesus itu menang dari maut, itu artinya hari ini kita juga menang saudara di dalam dia. Nah kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah kekayaan kita di dalam kebangkitan Kristus.
Jadi kalau Jumat kemarin kita udah merenungkan kebangkrutan rohani kita, kemiskinan kita. Hari ini kita akan lihat kekayaan kita di dalam kebangkitan Kristus. Mari kita baca sama-sama ya saudara ya. Saya akan baca yang warna putih, saudara bisa bantu saya baca yang warna kuning. Oke saudara? 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51. Menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Saya ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58 kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan bagi 8 ayat yang kita akan renungkan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat bad news-nya, kabar buruknya. Lalu yang kedua kita akan melihat the good news, kabar baiknya. Baru yang ketiga kita akan sama-sama melihat implikasi Injilnya, bagaimana kita menghidupi kabar baik tersebut. Saya akan mulai dengan bad news-nya saudara ya, bad news-nya. Ayat 50 yang pertama kita baca tadi itu berkata seperti ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Paulus nggak ambil waktu lama-lama saudara ya. Dia langsung straightforward to the point kabar buruknya buat kita semua. Saudara perhatikan baik-baik bahwa kata yang dipakai di situ secara spesifik Paulus tuh nggak pakai kata mati. Tapi pakai kata binasa. Dalam bahasa aslinya itu Torah. Yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya, kata yang lebih tepat itu bukan die, tapi perish. Saudara tahu artinya bedanya antara mati dan binasa, saudara? Kalau binasa itu mungkin ilustrasi atau analoginya yang lebih bisa mewakili itu adalah seperti ini, saudara. Seperti sampah yang terbuang, lalu membusuk, lalu sirna. Ada makna kesia-siaan di situ. Saudara bisa dapat ya. Nah, untuk benar-benar memahami apa yang dimaksud binasa di sini, apa yang artinya darah dan daging ini akan menuju kepada kebinasaan yang sia-sia, tidak bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, kita harus mundur jauh saudara ke Kejadian. Kalau saudara ingat di Kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia sempurna. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi begitu saudara itu pindah ke Kejadian 3, lalu saudara itu melihat ceritanya itu pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ada satu kutuk dosa yang saya pengen saudara itu perhatikan hari ini. Ada satu kutuk dosa, yaitu pada waktu Tuhan berkata seperti ini. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, yang kuning saudara ya, perhatikan baik-baik. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saya ulang ya, saya tanya. Manusia diciptakan seperti apa saudara? Gambar dan rupa Allah. Saudara bisa melihat ya, ada sebuah gambaran yang sangat tragis.
Yaitu manusia yang diciptakan begitu mulia, begitu kekal, begitu sempurna, menurut gambar dan rupa Allah, karena dosa. Begitu tragis, kodratnya langsung turun, menjadi tidak lebih daripada debu dan tanah. Dan saya kasih tahu saudara, karena dosa Adam dan Hawa, tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa luput daripada kutuk dosa ini. Kenapa? Karena di Roma 3 ayat 23 Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya rasa ini adalah kalau mau jujur ya, kalau mau direnungkan dengan jujur dan kalau mau dijawab jujur, saya rasa dunia tidak bisa menolak kenyataan ini. Bahwa kita bisa aja jadi orang yang paling hebat di dunia ini. Kita bisa jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Kita bisa punya hobi yang paling mahal di dunia ini. Kita bisa mengerjakan mencapai semua prestasi yang mau kita capai. Tapi di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam lubuk jiwa kita yang paling dalam, di luar Tuhan kita tahu bahwa tidak lebih daripada itu, kita semua adalah debu yang akan kembali menjadi debu. Oleh sebab itu, Salomo, kita belajar dari Salomo saudara ya, seorang yang paling kaya di dunia ini, seorang yang sudah mempunyai segala sesuatu yang dunia ini sudah berikan. Saudara bayangin ya, kalau kita ini masih belum apa-apanya. Kita mungkin dalam pencarian kita ini mungkin masih 1% atau 2%. Tapi Salomo nih saudara, dia sudah mencicipi semua yang dunia ini bisa tawarkan. Dia sudah bisa melakukan segala yang dunia ini bisa tawarkan kepada dia. Dia sudah punyai semuanya itu, dia sudah capai semuanya itu. Tapi dia berkata seperti ini saudara, seperti rasanya itu masih ada sesuatu yang harus dikejar. Tapi masalahnya dikejar terus gak bisa dapat-dapat. Seperti ngejar angin. Seperti mengejar sesuatu yang gak bisa ditangkap. Seperti seakan-akan hidup ini seharusnya lebih daripada itu, tapi kita gak tahu apa itu. Saudara tahu apa itu? Itu karena di dalam jiwa kodrat kita yang paling dalam, kita menyadari bahwa segala keagungan, segala kemuliaan yang kita bisa capai di dunia ini, at the end of the day, tidak lebih daripada debu dan tanah yang akan kembali menjadi debu dan tanah. Poin pertama yang saya mau kita sama-sama renungkan, saudara ya. Poin pertama yang kita mau sama-sama renungkan adalah ini. Di luar Kristus, kesuksesan terhebatmu dan kesuksesan terhebatku tidak lebih daripada debu dan tanah. D.L. Moody berkata seperti ini. Tajam sekali saudara. Tajam sekali ini kata-kata ini. Dia berkata seperti ini. The greatest tragedy in life. Sebuah tragedi yang paling besar di dalam kehidupan ini. Itu bukan kegagalan. Tapi kesuksesan di dalam hal-hal yang tidak ada artinya. Jadi yang pertama untuk kabar buruknya, mari kita sama-sama pause sebentar, kita renungkan di sini saudara. Saudara tahu salah satu tanda bahwa kita ini ada di dalam kutuk dosa, itu adalah ini saudara. Apakah hidupmu itu hari ini ada maknanya? Coba mari kita jangan buru-buru, kita nggak buru-buru melaju ke part berikutnya, kita sama-sama renungkan. Di part yang pertama ini kita bisa belajar bahwa salah satu kutuk dosa itu adalah kita menjalani hidup ini tanpa arti, tanpa tujuan, tanpa makna. Tidak lebih daripada debu dan tanah yang suatu hari akan kembali menjadi debu dan tanah. Kita kerja setiap hari, kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan kita setiap hari. Atau mungkin ada di antara saudara di tempat ini yang saudara sudah punya segalanya. Sudah punya uang yang lebih. Sudah punya bisnis yang lebih. Anak-anak saudara dalam tanda kutip sudah jadi orang semuanya. Saudara punya semua prestasi dan kesuksesan dunia.
Tapi di dalam lubuk hati saudara, somehow, saudara masih merasa kosong. Tidak ada artinya, tidak ada kepuasan di situ. Itu adalah salah satu kutuk dosa. Yaitu kita yang tadinya diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah, menjadi tidak lebih daripada debu dan tanah. Tapi gak berhenti sampai di kabar baiknya. Yang kita rayakan hari ini adalah kabar baiknya. Di ayat berikutnya, langsung saudara Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hey, the story doesn't stop in the bad news. Tapi Paulus langsung berkata seperti ini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia apa itu? Rahasia yang dunia ini gak kenal saudara. Rahasia yang dunia ini cari gak bisa temukan di tempat lain. Rahasia yang dunia ini tuh gak bisa temukan dengan kekuatan dan cara mereka. Yaitu apa? Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, pada waktu kita menghembuskan nafas kita, pada waktu kesudahannya itu terjadi, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini kabar baiknya, tapi pertanyaannya adalah gini, how is this possible? Bagaimana debu dan tanah, sesuatu yang dapat mati, sesuatu yang dapat binasa, sesuatu yang gak ada harganya, sesuatu yang suatu hari akan perish, dapat menolong dirinya sendiri. Dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat binasa. Dapat mengenakan sesuatu yang tidak dapat binasa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya a dust and ashes can help themselves. Nah Paulus memberikan kepada kita jawabannya di awal pasal saudara ya. Kita tadi belum baca ayat itu, tapi kalau saudara itu baca seluruh perikopnya, maka di awal pasal 1 Korintus 15 itu, yaitu di Korintus 3 ayat 5. Ini tadi Om Arifin sudah bacakan di fotum di depan tadi ya, saudara di suara gembala. Yaitu Paulus memberikan kepada kita the good news, solusinya adalah ini saudara. Yaitu sang pencipta itu yang harus turun untuk menyelamatkan debu dan tanah ini. Paulus membuka surat 1 Korintus 15 ini dengan berkata seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Paulus langsung ngasih jawabannya. Bahwa solusi buat kita semua, debu dan tanah ini yang dapat binasa, yang akan binasa, yaitu adalah yang tidak dapat binasa itu. Yang kekal itu, yang turun ke dunia, mati dan bangkit bagi kita. Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Nah, tapi gak berhenti sampai di sini. Nah, hari ini secara spesifik, saya pengen merenungkan sesuatu yang sangat spesifik di sini, saudara. Saudara perhatikan baik-baik ya tadi ya, di ayat tadi saudara ya. Kata yang dipakai untuk melambangkan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, itu adalah kata mengenakan. Jadi yang dapat binasa ini harus mengenakan sesuatu yang tidak dapat binasa. Nah, bahasa aslinya saudara ya, kata aslinya yang dipakai di situ itu adalah endio, yang artinya itu literally itu memang mengenakan sebuah pakaian, cloth something. Seperti kayak saudara itu telanjang, lalu saudara itu dipakein baju, mengenakan sesuatu. Debu dan tanah ini harus mengenakan sesuatu untuk menutupi ketelanjangannya, sehingga dia bisa menjadi tidak binasa. Kira-kira saya ngomong gini saudara ya, itu langsung ring a bell gak di dalam pikiran saudara? Mengingatkan saudara akan sesuatu gak saudara? Saudara ingat
pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, begitu mereka mengkhianati pencipta mereka, apa yang mereka sadari saudara? Pertama kali, Tuhan kan bilang, begitu engkau memakan buah ini, engkau akan mati. Tapi secara spesifik yang terjadi di situ, itu mereka nggak mati secara jasmani, tapi apa yang mereka rasakan saudara? Mereka merasa telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyemat daun ara. Lalu Tuhan berkata apa saudara? Pakai bahasa saya ya. Are you serious? Are you sure? Engkau berusaha menutupi ketelanjangan ini. Ini telanjang bukan hanya bicara soal telanjang jasmani dan harafiah. Tapi ketelanjangan karena engkau sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita berusaha untuk menutupi itu dengan daun ara. Intermezzo sedikit ya saudara, intermezzo sedikit ya. Tapi itu yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tadi kan saya bilang, kalau dunia ini mau jujur, maka kita ini tahu bahwa kita semua ini sudah kehilangan sesuatu. Kita sudah kehilangan kemuliaan itu. Kita semua ini telanjang. There is something wrong with our life. We know that. Dan kita berusaha tutup ketelanjangan itu dengan prestasi, dengan kekayaan, dengan kesuksesan, dengan nama besar, dengan pengakuan orang, dengan pengakuan anak istri kita, dengan hal-hal yang tidak dapat menutupi ketelanjangan kita. Sehingga gak heran saudara ya, kalau kita lihat di dunia ini, ada orang yang sudah begitu sukses, masih bisa depresi dan bunuh diri. Ada orang yang seakan-akan sudah memiliki semuanya di dunia ini, masih merasa malu dan telanjang. And that's what happened. Bahwa ketelanjangan ini tidak bisa ditutupi dengan daun ara. Nah, di Kejadian 3 itu, Allah memberikan gambaran bahwa dia harus tutupi bukan dengan daun ara. Tapi kalau saudara ingat ceritanya, Allah mengambil seekor binatang. Lalu Allah bunuh binatang itu. Lalu Allah tutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang itu. Saudara ingat ya ceritanya ya. Itu adalah sebuah gambaran bahwa beribu-ribu tahun kemudian ada juru selamat sejati yang bukan binatang, bukan hewan, lebih daripada domba, lebih daripada sekedar nabi atau raja manusia, yaitu anak Allah sendiri, datang ke dunia, naik ke atas kayu salib, berkorban demi kita. Tapi ada satu spesifik juga di situ. Kalau Jumat kemarin kita sudah merenungkan ya, bagaimana Mesias itu haus. Saudara bayangin ya, yang menciptakan air merasakan haus supaya kita yang haus ini bisa dipuaskan di dalam Allah. Lalu dia yang kaya menjadi miskin. Bayangin saudara, dia yang mempunyai segalanya meninggalkan kesetaraannya dengan Allah itu, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi miskin. Supaya kita yang miskin rohani ini gak punya uang untuk menyelamatkan diri kita sendiri, bisa diselamatkan. Nah hari ini saya pengen ajak saudara satu tindakan spesifik yang Tuhan lakukan. Yaitu dia ditelanjangi. Jubahnya diambil. Lalu pada waktu orang mau merobek jubahnya itu dikatakan seperti ini, jangan dirobek. Devin bacakan ini hari Jumat kemarin ya. Tapi kita buang undi, jumlahnya itu diundi. Untuk apa? Untuk memenuhi nubuatan para nabi. Saudara tahu apa yang exactly Tuhan Yesus sedang katakan dan lakukan buat kita? Yaitu hari ini saya pengen saudara tahu bahwa dia ditelanjangi supaya hari ini dia bisa mengenakan apa yang tidak dapat binasa itu untuk menutupi ketelanjangan saudara dan saya. Yang kekal itu, yang penuh dengan kemuliaan Allah itu, harus kehilangan kemuliaan Allah itu. Seakan-akan pada hari itu dia merasakan apa yang Adam dan Hawa rasakan pada waktu itu. Bapa berpaling wajahnya daripadanya. Bapa tidak mau melihat kepadanya. Karena dosa-dosa yang menjijikkan itu. Dia telanjang, dia malu.
untuk hari ini, kita yang adalah debu dan tanah bisa mengenakan sesuatu yang tidak dapat binasa. Dan kita hari ini bisa kembali lagi dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini adalah gambaran kita, saudara. Prajurit-prajurit itu melempar undi, membagi-bagikan potongan jubah Yesus. Itu kan kayak kita sekarang ya. Gambaran kita yang sering kali kita menukar kemuliaan Allah di dalam hidup kita dengan daun ara. Kita menukar kemuliaan Allah dengan sesuatu yang kita ini tanpa sadar gak benar-benar bisa menutupi ketelanjangan kita. Tapi gak berhenti sampai di situ. Nah, kemudian Paulus itu menjelaskan bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus inilah yang membuat iman kekristenan ini berarti. Saya bacakan buat saudara. Di ayat 12 sampai 19, Paulus berkata seperti ini. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup telanjang di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi dengan kata lain, Paulus itu berkata kalau Kristus gak mati dan benar-benar bangkit bagi kita, maka orang Kristen gak ada bedanya dengan debu dan tanah. Kita umat percaya gak ada bedanya dengan yang lain yang binasa. Malah saudara ya, malah kita justru seharusnya akan malu karena sia-sialah kita jadi orang Kristen. Tapi, nah ini saudara, sebaliknya dari ayat 20 sampai 20 sampai 28, Paulus langsung mengkontraskan. Tapi kalau sebaliknya, yaitu bahwa Kristus benar-benar mati dan bangkit bagi kita, maka kita ini bukan orang-orang paling malang di dunia, tapi justru sebaliknya. Kita ini jadi orang-orang yang paling hidup di dunia. Nah, apa definisinya hidup? Kita akan bahas ya. Jadi sekali lagi ya saudara ya, sekali lagi ya. Kalau Kristus gak mati dan bangkit bagi kita, sia-sia kita kerja, sia-sia kita sekolah, sia-sia kita masuk sekolah yang paling bagus sekalipun, sia-sia kita setiap hari itu capek membangun usaha kita, berjerih payah, capek kita pelayanan, sia-sia kita menyembah Tuhan, sia-sia kita melakukan semua ibadah ini, sia-sia jadi orang Kristen. Karena ujung-ujungnya kita hanyalah debu dan menjadi tanah. Makanya di ayat 32 bahkan Paulus bilang seperti ini saudara ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, ya udah mari kita makan dan minum dan lakukan semuanya itu. Sebab besok juga kita mati. Sama semuanya, debu dan tanah. Tapi, nah ini tapinya. Kalau kita ini jadi orang Kristen dan benar-benar kita percaya bahwa Kristus itu mati dan bangkit, dan tidak mungkin kehidupan kita itu sama. Maka kita ini justru jadi orang-orang yang paling hidup di dunia ini. Nah apa wujudnya saudara ya? Nah kalau saya bisa paraphrase. Ayat 12 sampai 28. Tapi saudara ya, saya sangat encourage saudara sampai rumah saudara baca sendiri ya. Supaya saudara gak mengandalkan parafrase saya. Tapi saudara baca sendiri. Biarkan firman itu yang berbicara langsung kepada saudara. Ayat 12 sampai 28. Kalau saya bisa summary dan saya paraphrase.
Maka berbunyi seperti ini saudara. Karena Kristus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. 1, maka iman kepercayaan kita itu bukanlah iman yang sia-sia. Sebaliknya hidup kita tidak fana melainkan kekal. Lalu yang kedua, hidup kita jadi punya tujuan. Karena sekarang kita hidup bagi Raja yang benar-benar di atas segala raja. Dan kita melayani Dia. Di dalam Dia benar-benar menyempurnakan kemuliaan dan pemerintahannya di dunia ini. Kalau saya bisa paraphrase lagi, inilah 3 berkat kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita sekarang. Yang kalau saudara adalah umat percaya, 3 hal ini yang harus menjadi kekayaan kehidupan kita semua. Yang pertama saudara, itu adalah meaningful faith. Iman yang berarti. Pelayanan saudara gak sia-sia. Doa saudara gak sia-sia. Ibadah saudara gak sia-sia. Pengharapan saudara gak sia-sia. Segala pengorbanan saudara untuk mengenal Sang Raja dan melayani Sang Raja menjadi gak sia-sia. Kenapa? Karena kali ini kita benar-benar memiliki iman yang memiliki pengharapan yang benar-benar dapat menyelamatkan kita. Jadi iman kekristenan itu bukan iman yang semoga, saudara. Iman yang semoga itu bukan iman yang meaningful. Kenapa saudara? Karena kita tahu kok kita ini gagal. Kita coba renungkan aja ya. Kalau kita ini punya semoga Tuhan berkenan kepada kita. Apa yang sering terjadi saudara? Meaningless kan? Karena setiap hari kita tahu kita lemah, kita gak bisa. Tapi karena Yesus Kristus benar-benar mati dan bangkit buat kita bisa benar-benar punya iman yang yakin betul bahwa Allah kita mampu menyelamatkan kita. Dan hidup hari ini itu tidak sia-sia kalau kita berbakti dan beribadah kepadanya. Yang kedua, kita jadi punya meaningful fight. Kita jadi punya perjuangan hidup yang berarti. Kenapa? Karena gini saudara ya, kita udah bahas ini beberapa bulan yang lalu, tahun lalu ya saudara ya. Pekerjaan itu menyakitkan gak saudara? Menyakitkan. Saya yakin tidak ada seorang pun di tempat ini tuh yang kerja itu gak pernah namanya jeripayah. Berkeluarga menyakitkan gak saudara? Menyakitkan. Kalau ada yang bilang suami istri itu menyenangkan, itu baru honeymoon period. Perjuangan di dalam pernikahan itu menyakitkan. Parenting menyakitkan enggak? Menyakitkan. Banyak pengorbanan yang kita lakukan. Melayani Tuhan menyakitkan enggak? Menyakitkan. Banyak pengorbanannya. Kalau ada gembala komsel di tempat ini yang belum pernah mengalami rasa sakitnya berkorban demi jemaat saudara, you have no clue what does it mean to serve someone. Menyakitkan saudara. Saudara membangun bisnis saudara, menyakitkan. Saya kasih tahu saudara. Kalau Kristus tidak mati dan bangkit bagi saudara, semua yang menyakitkan saudara lakukan itu sia-sia, gak ada artinya. Karena besok saudara mati, debu kembali menjadi debu. Kembali kepada tanah. Tapi, kalau kita benar-benar percaya bahwa Kristus mati dan bangkit bagi kita, maka segala yang menyakitkan itu, jeripayah itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena kita sekarang ini melakukannya untuk seorang raja yang hidup. Tuhan yang benar-benar hidup. Yang benar-benar melihat dan memerintah atas kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk melayani Dia. Saudara bisa mengerti ini? Kalau saudara punya anak kecil sama saya, seperti saya saudara ya. Itu kadang kita kalau ngeliatin anak kita itu suka ketawa-tawa sendiri. Saya punya anak yang satu kan masih kecil sekali. Tapi yang pertama dan kedua itu sering berantem hal-hal itu yang gak masuk akal saudara ya. Suatu hari mereka tuh lari-larian dulu sampai ke mobil. Siapa yang bisa buka pintu mobil duluan? Yang kalah saudara ya, itu nangis di situ nangis. Curang gitu ya, nangis saudara ya, nangis. Saya bilang sama mereka, ngapain sih kalian tuh ngapain? Iya, harusnya Dedek yang buka duluan, Cici yang buka duluan, Dedek yang buka duluan, Cici yang buka duluan. Saya bilang sama mereka, guys, mau kamu atau kamu yang buka duluan, tidak ada artinya.
Tapi saudara tahu, saudara dan saya, kita exactly seperti itu. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan, itu tidak ada nilai kekekalannya di dalam Tuhan. Mau jadi CEO, mau jadi konglomerat, mati balik jadi tanah saudara. Tapi karena Kristus mati dan bangkit bagi kita. Sorry saya ngomong ya, maaf saya ngomong. Saudara mau CEO, saudara kuli bangunan, saudara pembantu rumah tangga, saudara ibu rumah tangga, saudara supir Grab, saudara supir limusin, saudara supir F1, semua sama. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Anda lakukan tidak sia-sia di dalam Kristus. Sehingga yang ketiga, kita jadi punya meaningful life. Hidup yang berarti. Saya tutup poin yang kedua ini dengan ini, saudara. Hanya di dalam Kristus, hidup kita ini lebih daripada sekedar debu dan tanah. Sehingga apa implikasinya? Nah, baru di bagian yang terakhir, Paulus ini masuk kepada implikasi Injilnya. Perhatikan baik-baik implikasinya. Yang pertama, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada 4 di situ yang saya pengen saudara perhatikan ya. Ini implikasinya, implikasi praktis bagaimana kebenaran Injil tadi itu ngasih dampak langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, maut itu jadi nggak punya sengat dalam kehidupan kita, ya ayat 55. Lalu yang kedua, kita itu bisa punya iman yang berdiri teguh dan tidak goyah. Lalu yang ketiga, kita bisa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu yang keempat, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. 4, saudara ya. Nah kita mulai yang pertama. Maut kehilangan sengatnya. Saudara kalau dengar kata sengat, itu yang muncul dalam pikiran saudara itu apa? Saya nggak usah dapat karunia penglihatan, saya bisa jawab saudara. Tawon, benar nggak saudara? Lebah, benar ya saudara ya? Siapa di sini yang merasa lebah itu sebenarnya bagus saudara? Saudara pernah ngelihat gambarnya lebah? Lucu loh saudara, ya seharusnya itu lucu ya. Ada satu tokoh kartun gitu saudara yang bentuknya itu lebah gitu ya. Atau kalau saudara suka madu seperti saya, ada satu merek madu itu gambarnya itu lebah lagi gini saudara ya. Lucu gitu ya, cute ya saudara ya. Tapi saya jamin setiap daripada kita, kalau pada waktu kita jalan tiba-tiba ada ngung dekat kita, itu nggak ada satupun di antara kita tuh yang malah datang, ih lucu sini ini aku saya tangkap. Nggak ada saudara. Kita pasti langsung lari. Kenapa? Karena kita takut dengan sengatnya. Nah pertanyaan saya adalah gini saudara. Andai kata tiba-tiba suatu hari terjadi sebuah evolusi. Tiba-tiba lebah itu sudah nggak ada sengatnya lagi. Dia jadi binatang yang lucu, cute, seperti tutup botol madu itu saudara. Kira-kira pada waktu lebah itu datang kepada saudara, saudara seperti sekarang enggak? Lari dan menghindar gitu enggak saudara? Enggak ya saudara ya. Kenapa? Karena lebah itu sudah tidak ada sengatnya. Saya kasih tahu saudara, itulah yang terjadi kepada orang-orang Kristen yang sekarang menghidupi sebuah kehidupan yang percaya bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kematian itu enggak jadi sesuatu yang mencekam dan menakutkan lagi. Kanker, COVID, penyakit atau apapun, itu enggak menjadi sesuatu yang meneror, melumpuhkan kita lagi. Kenapa saudara? Kenapa? Karena sekarang kita tahu bahwa kita punya sebuah pengharapan kekal yang jauh lebih besar dan jauh lebih kekal dari segala sesuatu yang bisa membunuh kita di dunia ini. Nah, penting saudara, perhatikan baik-baik ya, ini penting. Kalau saudara lama kenal saya saudara ya, maka saudara tahu saya ini orangnya itu sangat pengajaran.
Saya suka belajar, saya suka pengajaran. Saya suka ngajarin saudara itu doktrin-doktrin yang akan menguatkan iman saudara. Ya, saudara mungkin udah tahu itu ya. Nah, suatu hari ada seorang itu yang bilang sama saya, ya tapi harus imbang, jangan doktrin-doktrin terus. Mujizat, kamu gak percaya mujizat lagi ya? Nah, saya lalu luruskan sama dia, gini, saya sangat percaya mujizat. Bahkan sampai hari ini saya masih mengalami mujizat. Minggu lalu saksinya Pastor Jerry, kita sama-sama berdoa nangis-nangisan di depot Gang Jangkrik saudara. Mendoakan salah satu jemaat kita di Rocky yang pada waktu itu kena demam berdarah dan kondisinya juga cukup kritis. Kita berdoa minta mujizat sama Tuhan. Puji Tuhan disembuhkan. Wow, kita ini percaya mujizat. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Yaitu orang-orang Kristen yang percaya beyond mujizat. Saudara bisa ngerti ini ya saudara ya? Bisa ngerti ini? Jadi kita bukannya tidak percaya mujizat, kita percaya mujizat. Tapi kita punya iman yang lebih besar daripada mujizat. Maksudnya apa? Maksudnya andai kata pun mujizat itu tidak terjadi di bumi ini, andai kata kankerku nggak sembuh, andai kata pun masalahku di dunia ini tidak selesai secara supernatural, aku akan tetap melayani Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan, punya pengharapan yang penuh pada Tuhan. Kenapa? Karena mujizatku jauh lebih besar daripada itu. Saudara bisa mengerti itu saudara? Saya minggu lalu saudara ya, konseling sama seseorang. Orang ini curhat sama saya bilang seperti ini. Ada salah satu jemaat kita, udah lama bertahun-tahun mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Tiba-tiba minggu lalu kita dilaporin, dia bilang sama saya, berhenti, gak mau melayani Tuhan lagi. Gak mau gerejaan-gerejaan lagi. Kenapa? Satu, suaminya sakit, gak ditolong, kanker, gak ditolong Tuhan, akhirnya meninggal. Kedua, dia ngalamin stroke, gak ngalamin mujizat, gak ditolongin Tuhan. Ketiga, bisnisnya bangkrut, sampai hari ini belum dipulihkan Tuhan. Lalu dia bilang, tidak ada Tuhan, gak ada Tuhan-Tuhanan. Aku pergi meninggalkan gereja, aku pergi meninggalkan iman kekristenan. Lalu orang ini saudara ya, orang ini yang curhat sama saya, itu tiba-tiba bilang seperti ini. Bukankah akan jauh lebih indah kalau orang ini bisa melihat ada sebuah mujizat yang jauh lebih besar daripada semuanya itu. Sehingga dia gak kecewa sama Tuhan hanya karena mujizat-mujizat di dunia ini saja itu gak terjadi. Dan dia bisa tetap percaya Tuhan dan melayani Tuhan di tengah-tengah yang semua yang dia lalui itu. Bukankah itu mujizat yang jauh lebih besar? Saya kasih tahu saudara, ini adalah kesaksian para rasul di gereja mula-mula. Mereka ini orang-orang yang melakukan mujizat, yes. Bayangin mereka doain orang sembuh, orang sakit sembuh, orang lumpuh jalan. Tapi apa yang terjadi dengan mereka saudara? Mereka dianiaya, mujizat gak terjadi. Mereka dibunuh, dipermalukan, disiksa, keluarganya dibakar hidup-hidup, rumahnya dihancurkan hidup-hidup, mujizat gak terjadi. Tetapi mata mereka melihat sebuah mujizat yang jauh lebih besar daripada itu. Yaitu Kristus telah mati dan bangkit bagi mereka. Dan hidup ini jauh lebih besar dari apa yang mereka bisa lihat di bumi ini. Jadi kalau di gereja ini saudara ya, hati saya, doa saya pengen saudara menjadi murid-murid Kristus yang bukan hanya percaya pada mujizat, tapi percaya lebih daripada mujizat. Bahwa Kristus mati dan bangkit bagi kita. Hidup ini tidak ada bandingannya dengan kekekalan yang menanti kita pada pengharapan kekal kita. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini bergumul, kanker, sakit penyakit, atau bahkan mungkin saudara harus melewati kebangkrutan, permasalahan keuangan yang pelit, saudara harus melihat sebuah mujizat besar yang Kristus sudah lakukan buat saudara. Hari ini, saudara bisa untuk terus berpegang pengharapan pada Dia, melayani Dia, memuliakan Dia. Saudara mau punya keyakinan yang kokoh seperti ini? Saudara mau benar-benar kematian dan kebangkitan Kristus itu ngasih kepada kita sebuah lensa yang lebih jauh saudara.
dari apa yang kita bisa lihat sekarang. Sehingga yang kedua, kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Nah, ini sering saya khotbahkan, tapi hari ini saya ulangi lagi supaya saudara nggak lupa. Setiap kali saudara tuh lihat di Alkitab, kata-kata kita harus berdiri teguh, kita nggak goyah, kita nggak boleh goyah, kita harus berdiri kuat, kita harus nggak boleh goyah. Itu saudara harus tahu ya saudara, bahwa konsep kekristenan dalam melihat berdiri teguh dan tidak goyah, itu bukan kuat kakinya, tapi seberapa kuat tempat kita itu berdiri. Saya ulangi ya saudara ya. Jadi setiap kali Alkitab itu memberikan kepada kita perintah berdiri teguh, jangan goyah, itu fokusnya itu adalah kita itu make sure berdiri di tempat yang mampu menopang kita. Kita memiliki dasar yang kuat untuk menopang kita. Saya kasih tahu saudara, saudara ini atlet, binaraga, kuat, otot kaki saudara ini, saudara itu setiap hari leg day 6 jam gitu saudara ya. Kaki saudara itu kuat, kuat saudara. Saudara tendang kaki saya sekali, kaki saya patah. Kalau terjadi gempa bumi, dan saudara itu berdiri di tempat itu yang bawahnya itu kopong, mau sekuat apapun saudara mati. Tapi sebaliknya, kalau saudara itu misalnya gini ya, udah tua, kakek-kakek gitu ya, nenek, kaki saudara itu gak begitu kuat. Pada waktu terjadi gempa bumi, saudara itu berdiri di atas batu yang teguh, yang kokoh. Selemah-lemahnya kaki saudara, saudara selamat. Saudara bisa melihat ini ya. Sehingga pada waktu Paulus berkata kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Paulus sudah ngasih tahu kepada kita karena sekarang kita punya dasar yang teguh, yang mampu menopang kita. Apa dasar itu? Nah, Paulus tuh ngomong di ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, yang di dalamnya apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu teguh berdiri. Jadi yang buat kita ini teguh berdiri itu bukan karena kita yang sayang sama Tuhan. Meskipun Tuhan mau kita sayang sama dia. Tapi yang membuat kita itu teguh berdiri karena Tuhan terlebih dahulu dan lebih mengasihi kita. Dan sudah berkorban bagi kita. Memberikan kepada kita hidup. Dan karena dasar itu. Maka baru engkau bisa berdirilah teguh. Berpegang teguh padanya. Saudara bisa ngelihat di sini ada 3 fase Paulus itu berkata, Injil yang aku beritakan kepadamu. Yang pertama Injil diberitakan, didengar. Lalu yang kedua Injil itu kamu terima. Lalu yang ketiga di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, beritakan, terima, teguh berdiri. Saya ulang yang saya katakan di hari Jumat. Injil bukan hanya untuk orang yang belum pernah dengar Tuhan Yesus. Sampai hari ini. Saudara jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saudara terus-menerus perlu diingatkan akan keindahan Injil. Untuk imanmu itu tetap kokoh dan teguh berdiri. Yang ketiga, saya hampir selesai. Yang ketiga, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi yang pertama tadi kan karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kata giatlah di sini itu sebenarnya kurang tepat saudara ya. Karena kalau saudara baca bahasa Inggrisnya itu lebih tepat. Bahasa asli yang dipakai itu adalah periseo. Bahasa Yunaninya ya, periseo. Itu yang artinya abandon. Nah, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, kata-kata ini bukan giat bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi be abundant in good works. Berlimpah-limpah di dalam kita melayani Tuhan. Perhatikan baik-baik. Berlimpah-limpah di dalam melayani Tuhan. Saya ulang apa yang saya katakan di hari Jumat. Kalau saudara itu benar-benar menerima dan akhirnya memahami lebih keindahan Injil, saudara itu benar-benar akhirnya hati saudara itu benar-benar tersentuh dan kagum bahwa Kristus mati dan bangkit bagi saudara. Maka pelayanan saudara kepada Tuhan itu akan jadi pelayanan yang berlimpah-limpah.
Saudara, nggak ada orang Kristen itu kalau benar-benar ngerti Injil hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak ada. Sorry ya Tuhan, aku bisanya segini. Segini aja yang aku kasih. Itu orang yang belum mengerti apa yang Tuhan itu sudah lakukan bagi hidupnya. Nggak ada orang yang benar-benar mengerti Injil dan benar-benar mengerti Yesus Kristus mati dan bangkit bagi dia. Itu hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Nggak ada. Males-malesan dalam melayani Tuhan. Nggak ada saudara. Pas-pasan dalam ngasih Tuhan, gak ada. Suatu hari di sini kita pernah bahas, oh ya ayo jemaat itu harus dipaksa untuk melayani Tuhan. Saya bilang, oh kita kalau di tempat ini gak pernah maksa-maksa melayani Tuhan. Kita di sini sibuk memberitakan Injil kepada jemaat. Kenapa? Karena pada waktu jemaat itu akhirnya menangkap berita Injil itu, maka akan dengan sendirinya, hatinya akan melimpah-limpah. Dengan keinginan untuk melayani Tuhan. Memberi kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Kenapa saudara ya? Saya kasih kita untuk merenungkan ini saudara ya. Saudara ingat kata-kata ini? Saudara ingat kata-kata ini? Sebuah ayat yang terkenal sekali. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, kata berlimpah-limpah di sini itu sama akarnya dengan yang tadi, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang tadi itu periseo, ya. Nah, kalau yang ini Saudara, itu yang dipakai adalah hiperperiseo. Ini penting, perhatikan baik-baik. Loh, kenapa Paulus pada waktu kita melayani Tuhan itu pakai kata periseo? Berlimpah-limpahlah dalam pelayananmu kepada Tuhan. Tapi begitu masuk dalam menggambarkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kata yang dipakai itu langsung hiperperiseo. Bahasa Indonesianya sama, berlimpah-limpah. Tapi apa sih maksudnya hiperperiseo ini? Gini saudara ya. Gini, perhatikan saya, gini artinya. Paulus tuh ingin berkata kepada kita seperti ini. Kalau kamu melayani Tuhan, jangan melayani dengan pas-pasan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, jangan memberikan yang mediocre, jangan memberikan yang tidak yang terbaik, tetapi berikan yang berlimpah-limpah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita yang jauh lebih berlimpah, limpah, 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 limpah. Sehingga tidak mungkin kita ngasih kepada Tuhan itu yang seadanya kalau kita tahu bahwa yang dikasih kepada kita itu jauh lebih hiper daripada apa yang kita bisa lakukan bagi dia. Sehingga suatu hari ada seorang misionaris favorit saya. Nah saudara tahu kenapa dia favorit saya, dari namanya sudah tahu saudara ya. David Livingstone. Seorang bangsawan, seorang yang kaya sekali dari Inggris. Suatu hari dia memberikan segala hidupnya untuk dia pergi ke Afrika. Melayani di Afrika, saudara ya. Dia meninggalkan semua. Statusnya dia, kekayaannya dia, istananya dia, mansionnya dia di Inggris untuk dia itu pergi ke Afrika. Melayani di sana. Di Afrika dia jadi orang miskin. Jadi satu hidup dengan suku-suku di Afrika. Kena sakit macam-macam saudara ya. Kalau nggak salah terakhir tuh dia kena Ebola. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Malaria atau Ebola gitu saudara ya. Sehingga suatu hari ada seorang wartawan itu datang kepada dia. Lalu wartawan ini memberikan kepada dia sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu saking bagusnya. Itu sampai jadi sebuah, bukan buku tapi ada sebuah karya tulisan gitu ya. Yang judulnya Why I Leave My Throne in England. Why I left my throne in. Kenapa aku meninggalkan dalam tanda kutip tahtaku di Inggris untuk jadi misionaris. Wartawan ini tanya sama David Livingstone, dia bertanya seperti ini. Kenapa? Kamu tuh meninggalkan semua yang kamu punya, itu kamu berkorban begitu besar, mengorbankan semua yang kamu punya itu, untuk kamu tuh melakukan pelayananmu ini. Yang orang tuh sama sekali gak lihat. Kenapa? Kenapa kamu bisa berkorban begitu banyak? Tiba-tiba David Livingstone ini marah saudara. Lalu dia berkata sama wartawannya seperti ini. Berkorban? Hei, tak kasih tahu ya, saya tidak pernah berkorban. Kita nggak pantas pakai kata-kata itu. Kenapa?
Karena saat saya mengingat pengorbanannya yang rela meninggalkan tahta Bapaknya demi menyelamatkan saya nggak pantas disenjangkan dengan kata yang sama. Yang saya lakukan ini nggak bisa disebut berkorban. Kalau kita benar-benar sudah lihat apa itu definisi pengorbanan dari yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita. Saya nggak ngomong untuk tamu ya saudara ya. Kalau ada saudara yang tamu datang ke tempat ini, ya anggaplah ini saya sedang ngomelin jemaat kita di tempat ini ya. Tapi kalau kita yang pelayanan di tempat ini, jangan sekali-kali pakai kata kita sudah berkorban banyak bagi Tuhan. Saya kasih tahu saudara, pengorbanan kita itu tidak ada artinya dibandingkan pengorbanan Dia bagi kita. Begitu kita cepat-cepat bilang, aku sudah berkorban ini, berkorban ini, berkorban ini. Itu tanpa sadar, hati kita itu sudah mengecilkan definisi pengorbanan yang sebenarnya. Yaitu yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi saudara dan saya. Sehingga yang terakhir, berkat yang terakhir, ya, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa saudara? Agak lewat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini terakhir tapi paling penting saudara ya. Jerih payah kita gak akan sia-sia. Karena kebangkitan Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini jadi punya nilai kekal. Nah saya pernah bacakan ayat ini ya, di khotbah saya beberapa bulan yang lalu. Saya pengen bacakan ulang saudara ya. Kita seringkali bilang, pada waktu kita datang kepada rumah duka, pada waktu ada yang meninggal, kita sering bilang, kita ini datang gak bawa apa-apa, kita pulang gak bawa apa-apa. Ya kita sering ya pakai kata-kata itu ya. Kalau ada yang melayani di ibadah penghiburan gitu, kita sering khotbah kita bilang, manusia itu telanjang datang, kita juga telanjang pulang, gak bawa apa-apa. Oke, setuju, tapi hati-hati saudara ya, kita mesti benar-benar mengerti maksudnya pulang gak bawa apa-apa ini apa. Yes, kita gak bawa uang, kita gak bawa baju, kita gak bawa mobil, kita gak bawa rumah, betul. Tapi kalau saudara dan saya ini di dalam Tuhan, ada yang kita bawa pulang saudara, ada. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13 berkata seperti ini. Perhatikan baik-baik. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Sejak Yesus mati dan bangkit bagi kita. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tadi di awal kita sudah bilang ya saudara ya, di luar Tuhan kita mau jadi CEO, kita mau jadi raja, kita mau punya tambang timah, kita mau punya tambang emas, kita mau punya Ferrari, kita mau punya pabrik 10, kita mau jadi apapun, sampai yang terkaya dan terhebat sekalipun gak ada artinya. Karena debu hanya akan kembali menjadi debu, kembali ke tanah. We are no more than dust and ashes. Tapi, ini yang saya mau kita semua bawa pulang. Di dalam Kristus, CEO, atlet, pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga, suster, supir Grab, supir Ferrari, pendeta, pelayan, bos, majikan, pegawai, semuanya sama. Punya nilai kekal di dalam Kristus dan tidak ada satupun jerih payah kita yang sia-sia. Kalau saudara hari ini adalah ibu yang lagi doain anak saudara, atau saudara adalah istri yang lagi melayani rumah tangga saudara, saudara berkorban banyak di situ, berjerih payah di situ. Mungkin saudara merasa orang lain gak ada yang lihat. Setiap hari kerjanya cuci piring, bersihin pampers, doa buat suami saudara, doa buat anak saudara, gitu lagi besoknya, gitu lagi besoknya. Atau ada di antara saudara yang setiap hari kerjanya doain anak saudara yang masih belum mau ke gereja, belum melayani Tuhan.
saya kasih tahu, di dalam Kristus tidak ada satupun jerih payahmu yang sia-sia. Saudara mau jadi bos paling tinggi di perusahaan saudara, sampai saudara itu jadi pegawai yang melakukan hal paling sepele di perusahaan saudara, perhatikan baik-baik. Yang saudara lakukan setiap hari, tidak ada satupun yang tidak ada artinya. Semuanya itu akan menyertai saudara sampai kepada kekekalan. Gembala-gembala Komsel, udah 10 tahun, 20 tahun jadi gembala Komsel. Capek, penuh dengan jerih payah, seakan-akan melakukan pelayanan yang sia-sia. Hei, saya kasih tahu, tidak ada yang sia-sia di dalam Kristus. Semuanya nanti akan menunggu engkau pada waktu engkau sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita demi perjamuan kudus. Tapi saya ajak saudara ya, sebelum kita bangkit berdiri saudara ya, bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus. Sambil kita persiapkan perjamuan kudus, saya pengen bacakan kepada saudara satu quote yang bagus sekali. Yang ditulis oleh Anne von Schem. Bagus sekali. Sorry ini dalam bahasa Inggris, tapi sambil saya bacakan dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan bahasa Indonesia kepada saudara. Anne von Schem bilang seperti ini. If the tomb wasn't empty, then I would be. Kalau kubur itu tidak kosong, maka hari ini kehidupanku yang akan kosong. If the tomb wasn't empty, our hope would be. Kalau kubur itu nggak kosong, maka pengharapan kita hari ini kosong. If the tomb wasn't empty, our hearts would be. Kalau kubur itu nggak kosong, maka hari ini hati-hati kita lah yang akan kosong semuanya. Tetapi hari ini, only because the tomb is empty, can our life be fulfilling. Tapi hari ini, hanya karena kubur itu sudah kosong dan Yesus bangkit, maka hidup kita hari ini jadi ada makna dan artinya.